Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di episode 2. Kali ini kita kedatangan tamu divisi LA. Di depan saya sudah datang tiga sesosok wanita yang bertugas di divisi LA. Boleh mbak-mbak cantik ini perkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman. Halo, aku Nabila, aku sebagai koordinator LA. Halo, aku Mei, aku bertugas di LA dan juga aku menangin divisi visa juga. Gabungan berarti ya mbak, visa sama Iya, LA. Oh, sama, saya memegang dua divisi. kedua divisi. Halo, aku Mbak, aku di bagian dari divisi LA juga. Oke, itu dia perkenalan dari divisi LA. Aku mau nanya nih mbak, aku kan orang awam nih, apa sih itu divisi LA dan apa kontribusinya di Sadar Group ini? Boleh dijelasin Oke. secara detail? Mungkin secara arti dulu gitu ya, Iya, sama boleh. kita ngertiin gitu. Namanya juga LA, Land Arrangement. Nah, Land Arrangement itu artinya itu kan pengaturan perjalanan gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih LA itu? Iya. Ya dari awal perencanaan umroh jamaah dari keberangkatan sampai kepulangan itu diatur oleh LA. Tapi LA itu sebenarnya nggak bekerja sendirian gitu. Ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Di antaranya ada tim hotel, kemudian ada tim visa, kemudian juga ada tim dari maskapai dan juga perlengkapan. Gitu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya rangkaian perjalanan jamaah umroh atau wisata apapun sebenarnya ya yang namanya land arrangement itu bisa digunakan lah untuk istilahnya itu land arrangement gitu. Oh, yang gitu. lebihnya gitu. Oke, berarti divisi LA ini sangat berguna dan membantu untuk proses pemberangkatan jamaah umroh di Sadar Group ini ya mbak ya? Iya benar. Tadi kan Mbak jelasin juga ya untuk proses mulai dari akomodasi, maskapai dan beserta hotel-hotel gitu. Nah, ada perbedaan nggak mengurusi LA untuk yang umroh reguler sama yang umroh VIP? Apakah ada kesamaan atau perbedaan gitu Mbak, dalam mengurusnya? Kalau secara pengurusan sebenarnya nggak ada yang berbeda ya, karena mengurusi 5 orang jamaah atau 2 orang jamaah atau 30 jamaah bahkan ratusan sebenarnya kurang lebih sama ini Oh, ya. sama ya. Apa ya, segala komponennya itu sama. Jadi nggak ada yang terlalu membedakan. Hanya saja ketika misalnya kita punya klien VIP, mereka mungkin punya beberapa request gitu untuk perjalanan ibadah umroh mereka. Ya itu yang coba kita penuhi gitu. Salah satunya mulai dari request hotel ya Mbak, Iya, mulai benar. dekat jauhnya Iya. di Madinah atau di Mekahnya gitu Mbak. Mm. Oke. Boleh dijelasin juga nggak? Ini kan LA ada 3 orang ya. Boleh kasih tau nggak pembagian tugasnya gitu, apa-apa aja gitu? Nah, kalau pembagiannya sendiri sebenarnya kita itu ada beberapa handle agent travel dari luar ya. Dari Jadi luar juga kita bekerja sama ya? Benar. Jadi LA itu Sadar Group ya terutama Iya. gitu ya, yang bagian travel kita itu tidak hanya memberangkatkan jamaah Sadar saja, tapi ada beberapa agent travel yang beli LA sama kita. Oh gitu, Iya. bisa beli juga gitu? Bisa. Oh. Jadi kalau pembagiannya sendiri, karena kita juga punya kantor representatif gitu ya di Batam dan juga di Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, jadi pembagiannya itu seperti itu. Untuk Mbak Wanda sendiri wilayah Medan, gitu ya, Medan. sama di keberangkatan dari Riau, Riau. Pekanbaru gitu. Karena kita punya franchise juga Oh, di gitu. Rohul gitu. Nah, kalau Mbak Mei itu handle di Jakarta dan juga Batam sekaligus visa. Oh gitu.
Dan untuk Medan sendiri berarti Mbak Nabila ya yang ngurus LA-nya gitu. Kalau Medan, Wanda juga. Jadi kalau aku itu lebih ke arah cross check dan melihat apa namanya ya, apakah sudah benar, apakah sudah dilaksanakan dengan baik, apakah ada yang kurang gitu. Lebih ke arah situ. Oh gitu, oke Mbak. Dan juga adalah agen travel kita yang memang sudah kontak sama kita untuk pembelian LA, kurang lebihnya aku akan Oke. Oke Mbak Nabila, kalau boleh tahu nih Mbak Nabila sama Mbak Mei sama Mbak Wanda tahun berapa nih bergabung sebagai LA di Sadar Group ini? Apakah sama-sama bergabung di saat awal Sadar Group ini merintis atau gimana? Gitu. Tahun berapa gitu? Kalau aku gabung di Sadar itu tahun 2023. 2023. Yaitu di bulan 12. Jadi 12. Awalnya juga ya taunya dari Instagram sih, ada kelihatan ada buka loker gitu kan. Jadi coba apply, kirim CV gitu by email. Terus kemarin itu prosesnya memang alhamdulillahnya langsung proses interview sama CEO langsung. ya. Jadi pada saat itu langsung aja setelah interview, kemudian diinfokan beberapa hari kemudian kalau terima gitu. Ah gitu. Kalau Mbak Mei sendiri gimana? Kalau saya itu masuk ke Sadar ini di tahun 2024, tepatnya di bulan 8, di bulan Agustus. Nah itu saya belum masuk ke LA, tapi saya tuh masih di bagian visa. Nah saya tuh masuk ke LA itu pada baru aja pada bulan 2 kemarin gitu, pada bulan 2 2025 gitu. Kalau Mbak Wanda sendiri apakah sama dengan Mbak Mei? Oke, sebenarnya aku sama ya sama Mbak Mei di tahun 2024 di bulan Agustus. Kemarin itu aku memang memilih bagian operasional ya. Dan ternyata operasional itu dan arrangement. Aku awalnya juga nggak tahu tuh operasional di Oh situ gitu. apa gitu. Cari-cari tahu lah. Nah, disitulah pertama itu kalau kami ya Mbak Mei, kita itu ada apa namanya psikotes ya. Psikotes, kita psikotes hari pertama itu psikotes, terus udah psikotes nanti ada pengumuman lagi untuk interview pertama, kemudian kalau misalnya lolos lanjut interview kedua langsung sama Direkturnya. Oke. Setelah itu baru Oke, di antara ketiga Mbak ini kan yang paling senior ya, Mbak Nabila ya di tahun 2023. Nah, selama bekerja di Sadar Group ini sebagai LA, pernah nggak pengalaman Mbak Nabila mengurusin lens arrangement ini? Ada nggak pernah terjadi nggak hal yang tidak menyenangkan ataupun hal yang di luar kendali gitu? Seperti kayak misalkan kejadian LA pengurusan hotel di Saudi tiba-tiba di blacklist atau apa gitu, kejadian yang di luar kendali. Jadi memang pernah ada kejadian sebenarnya ya. Pada saat itu kita sebenarnya lebih ke arah menolong travel agent kita yang memang mereka biasanya itu selalu pesan hotel, visa, sama handling Saudi itu dengan kita. Tapi pada saat itu mereka ya mungkin mencoba travel agent lain gitu yang untuk menghandle LA-nya. Nah ternyata qadarullah ya mereka juga tidak menginginkan hal itu gitu ya. Tapi ternyata bookingan hotelnya itu nggak masuk gitu. Nah akhirnya jemaah posisinya sudah di Jeddah, gitu kan, udah landing terus mau masuk ke Madinah. Tapi hotel Madinahnya nggak ada nih gitu, karena bookingannya nggak confirm. Nah akhirnya owner rumah itu telepon ke kita, terus ya kita coba bantu lah gitu. Cuman kan mencari hotel di hari H itu tidak semudah itu gitu kan. Kayak kita tuh biasanya untuk
pemberangkatan jamaah itu harus booking itu jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelumnya gitu ya, supaya kita mendapatkan kamar sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Benar. Nah, ketika ternyata qadarullah terjadi hal yang tidak diinginkan kayak gitu, ya kita berusaha semampu kita lah menghubungi beberapa pihak hotel untuk mendapatkan kamar di malam itu gitu. Ada sih beberapa yang kayak gitu. Jadi memang nggak semua company hotel itu amanah gitu. Nah, gitu. kita memang selektif lah dalam hal itu. Kita memilih dengan siapa kita dengan hotelnya gitu. Dan kalau misalkan terjadi hal yang kayak gitu, apakah pihak hotel di sana kena pelanggaran atau mengganti pihak rugi gitu dari yang tim LA yang ada di Indonesia gitu, Pak? Atau gimana prosesnya? Jadi biasanya kalau hal-hal seperti itu terjadi, itu memang akan ditimpakan 100% kembali ke traveler. Jadi kerugian yang dihadapi oleh travel dengan dengan membooking hotel baru, yaitu 100% akan menjadi kerugiannya travel. Jadi kita itu nggak ada pembagian dengan company yang sebelumnya gitu, kecuali misalnya mereka company yang kita ambil dan ternyata bookingan di hotel tidak confirm mau bertanggung jawab, ya mereka yang biasanya akan membantu mencarikan hotelnya. Gitu. Jadi itu ya responsibility dari mereka, kita nggak akan biaya hotel lagi gitu. Gitu ya, Mbak. Oke, Mbak Nabila, tadi kan udah cerita perihal terkait hotel gitu. Saya pengen nanya juga nih, pernah nggak gitu bermasalah tim LA dengan logistik ataupun makanan yang ada di hotel Saudi sana? Apakah jamaah umroh Sadar Group itu pernah komplain ataupun pernah yang namanya aku nggak mau nih makan hotel sini gitu? Itu gimana, Mbak, ngatasinya? Karena kan makanan di Indonesia sendiri sama di Saudi tentu berbeda kan, jadi nggak semua orang Indonesia cocok itu lidahnya dengan yang makanan di Saudi sana. Itu gimana? Itu mungkin Mbak Wanda juga pernah ya ngalamin ya, mungkin bisa diceritain dikit. Oke, kalau misalnya masalah kayak gitu, sebenarnya untuk menunya kita sendiri kan karena kita Indonesia, pastinya kita pesen catering yang menu Indonesia gitu. Nah, walaupun kita kayak gitu. Berarti di Saudi sana ada gitu yang hotel yang menyediakan menu khas Indonesia? Iya, gitu? benar, rata-rata gitu. semua hotel itu mereka menyediakan menu untuk Indonesia. Dia ada menu Indonesia ataupun internasional, dan kita selalu ngambil yang menu Indonesia gitu. Nah, walaupun kayak gitu, kadang permasalahan makanan ini banyak ya namanya jamaah, pasti banyak komplainnya gitu. Kayak misalnya menunya itu aja gitu, itu jamaah pada komplain. Habis itu kayak misalnya nanti tiba-tiba cateringnya lama ini datang gitu, nggak tepat waktu. Nah, sedangkan jamaah udah pada mau kelaparan, udah mau berangkat, mau umroh gitu. Nah, itulah mungkin disitulah kendala-kendalanya gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita tim LA ini pastinya menghubungi pihak hotel gitu. Kalau nggak pihak hotel, kita komunikasi sama mutawif lah yang di sana kan, yang di lapangan. Karena kan mereka kan yang menghadapi langsung gitu. Jadi mutawif bantu ngomong ke hotel, kita juga bantu ngomong ke hotel. Oke, tadi kan udah cerita nih tentang menu ya. Sekarang aku pengen nanya nih, pernah nggak gitu menangani jamaah berkebutuhan khusus ataupun lansia yang memang membutuhkan kursi roda gitu dan membutuhkan penjagaan yang lebih ekstra gitu? Pernah nggak mengalami hal seperti itu, dan gimana cara menyiapkan hal itu di Saudi sana? Apakah ada orang tambahan yang direkrut ataupun memang itu sebagai tugas mutawif di sana gitu, atau gimana, Pak? Oke, kalau misalnya biasanya kalau jamaah lansia yang naik kursi roda itu, nah itu tuh biasa dari sebelum keberangkatan itu nanti bakalan diingatkan oleh FO ya, bagian FO untuk
bagi jamaah yang harus pakai kursi roda itu membawa kursi roda gitu, atau di list lah gitu Oh, siapa berarti yang sebelum keberangkatan gitu diberitahukan iya kepada FO ya? iya siapa aja yang membutuhkan kursi roda Oh, gitu. nanti kita bawakan gitu, dibawakan di dalam pesawat juga gitu biar bisa Oh. dipersiapkan lah gitu kan untuk dibawa ke Saudi gitu. Itu ada biaya tambahan nggak untuk kursi rodanya sendiri? Biasanya nggak ada biaya tambahan karena itu kan memang untuk yang nggak bisa ya berjalan lama gitu. Nah itu biasanya nanti di sana itu didorong oleh keluarga yang ikut. Biasanya ada keluarga yang ikut ya mereka lah yang mendorong. Tapi kalau misalnya pada saat umroh itu biasanya mereka bisa menyewakan orang untuk dorong kursi roda. Jadi jasa dorong untuk kursi roda gitu. Iya. Nah, tapi kemarin itu pernah juga ada case yang mereka lupa bawa kursi roda dan tiba-tiba membutuhkannya di sana dan nggak bawa dari Indo gitu. Jadi di sana mereka lapor gitu ke kita lah komunikasi ke Mutawif untuk meminjam gitu, atau menyewa gitu kan kursi roda di sana. Nah, di sana itu disediakan di dekat pelataran itu emang ramai lah meminjam kursi roda, tapi disediakan dengan mengasih identitas lah gitu. Jadi nanti mutawifnya yang minjam mau berapa hari nanti diberikan ke jamaahnya gitu. Oh gitu. Oke. Selama pemberangkatan umroh ini kan banyak nih ya lansia yang ikut nih berangkat sama Sadar Group. Pernah nggak kejadian gitu lansia atau jamaah lain yang di Saudi sana, mohon maaf meninggal gitu, sampai meninggal di sana? Pernah nggak kejadian? Itu baru kejadian jamaah kita untuk keberangkatan program akhir Ramadan tahun ini. Tahun ini ya? Oh, pernah kejadian Iya. gitu. Oh gitu. Jadi, Apakah ada asuransi atau gimana Mbak proses penanganannya gitu? Boleh jelasin? memang bapak itu ya udah usianya sangat lanjut ya, dan beliau kondisinya sebenarnya berangkatnya masih cukup sehat. Hanya saja ketika sampai di Mekah itu drop gitu. Jadi beliau mulai sesak nafas gitu ya. Ya memang karena usia lanjut juga sebenarnya. Nah, lebarnya ternyata meninggal ketika setelah Lebaran sih, setelah Lebaran. Iya. Jadi itu kan program itikaf lumayan panjang ya programnya. Iya. Dan setelah Lebaran sempat Lebaran dulu di Mekah, kemudian 2 hari Lebaran beliau meninggal dunia. Berarti setelah umroh pertama beliau meninggal ya? Jadi setelah umroh pertama beberapa hari kemudian lah gitu ya beliau drop. Umroh kedua pun beliau nggak ikut gitu. Jadi tetap stay di hotel. Nah kemudian keesokan harinya beliau meninggal dunia. Proses pengurusannya sendiri sebenarnya dari pemerintah Arab Saudi sendiri sangat amat mendukung dan memudahkan kita sih. Oh gitu. Ya, jadi kita kan kita itu nggak bekerja sendiri, kita juga bekerja sama dengan tim yang ada di Saudi untuk handling di Saudi. Jadi koordinasi antara tim di Indonesia dan juga tim yang ada di Saudi, termasuk juga Mutawif gitu ya. Jadi tim yang di Saudi membantu untuk pengurusan berkas-berkas supaya jamaah yang meninggal dunia bisa segera diurus gitu untuk disemayamkan juga di Mekah. Oh berarti jenazahnya nggak dibawa ke Indonesia ya? Enggak. Jadi kemarin itu sudah bicara juga dengan keluarganya beliau dan keluarganya bilang ya nggak masalah gitu untuk dikebumikannya itu di Mekah. Nah, untuk asuransi sendiri, kita di setiap paket umroh kita sudah termasuk asuransi. Jadi asuransi itu mengcover juga apabila jamaah meninggal dunia. Artinya ada beberapa ada uang bela sungkawa juga lah gitu ya, yang pastinya kita berikan kepada keluarga yang ditinggalkan di Indonesia. Oke, Mbak Nabila, aku pengen nanya juga nih, untuk proses pemberangkatan umroh kan tim Sadar Group ini juga menyediakan pembimbing ya,
salah satunya mutawif dan juga tour leader gitu. Nah, seberapa pentingkah mutawif ini dan apa kontribusinya untuk proses umroh, proses pembimbingan dalam jamaah umroh di Sadar Group ini? Kalau mutawif penting banget ya, karena itu salah satu hal yang pasti di kalau kita lihat flyernya harga umroh gitu Iya, ya, benar. include mutawif gitu. Nah, yang biasanya banyak komunikasi dengan mutawif itu Mbak Mei. Beliau Oh, yang Mbak Mei. selalu komunikasi dengan mutawif kita nih gitu. Nah, jadi kalau singgung masalah mutawif tadi, memang peran mutawif itu sangat penting, apalagi kecocokannya nanti dengan tour leader gitu. Iya, benar. Nah, karena nanti pada saat di Tanah Suci, nanti tour leader dan mutawif itu yang bekerja sama untuk membimbing para jamaah gitu. Apapun yang jamaah butuhkan pasti lapornya ke mutawif, dan apapun yang tour leader dapat keluhan itu pasti juga menyampaikan ke mutawif, dan mutawif lah yang harusnya gitu berperan penting untuk menenangkan jamaah apabila ada masalah, apabila pasti ya namanya kita ibadah gitu di Tanah Suci, pasti ada sajalah kendalanya gitu, Iya. cobaannya. Jadi memang ya mutawif disitulah berperan penting untuk memberi masukan ke jamaah, menenangkan jamaah begitu. Karena kalau misalnya mutawifnya nggak bisa berperan di situ gitu kan, nggak bisa menenangkan, nah itu jamaah pasti akan kacau gitu. Di sisi lain juga mutawif itu kita hadirkan selain untuk lebih jamaah-jamaah ini mendalamilah ketika proses ibadah di setiap proses city tour, baik itu city tour di Madinah, di Mekah, ataupun di Taif gitu ya, karena kan program kita plus jalan-jalan di Taif Iya, juga benar. gitu Ada kan. wisata juga kan. Jadi mutawif juga menceritakan siro-siro di setiap destinasi yang dikunjungi gitu. Nah, salah satu tugas dari mutawif juga komunikasi dengan supir bus gitu yang akan kita gunakan. Jadi nggak semua supir bus yang kita dapatkan itu orang Indonesia gitu. Jadi butuh ada kemampuan bahasa Arab di situ. Nah, salah satunya tugas mutawif adalah komunikasi dengan mereka, membantu gitu. Ya, berarti peran mutawif dan tour leader juga sangat berperan penting ya untuk proses membimbing dalam jamaah umroh yang di Indonesia ini. Karena jamaah yang berangkat dari Indonesia pastinya lebih lekat ya ke tour leader gitu ya. Nah, gimana tour leader itu juga bisa menjembatani kepada mutawif. Walaupun ya alhamdulillah sampai saat ini mutawif kita yang kita hadirkan untuk membimbing para jamaah semuanya itu alhamdulillah mereka itu yang orang-orang yang terpilih lah gitu ya. Yeah. Artinya kita melihat juga dari pengalamannya mereka gitu. Mereka udah pernah menghandle berapa banyak jamaah, Yeah. kemudian dari latar belakang pendidikannya juga kita perhatikan gitu. Artinya kita mau jamaah ke Tanah Suci, mereka mendapatkan ilmu-ilmu baru juga gitu yang mungkin belum ada didapatkan juga di Indonesia gitu. Iya, benar. Jadi perjalanannya ibadah itu bukan cuman bukan cuman jalan-jalan doang. Kalau sekitar itu bukan cuman ngelihat oh itu masjid kayak gitu. Jadi tahu maknanya dan meresapi, dan jadinya lebih lebih menumbuhkan rasa cinta para jamaah ke Nabi Muhammad gitu ya, karena pastinya akan diinfokan seberapa besar sih perjuangan beliau untuk umat-umatnya ini dalam berdakwah kayak gitu. Oke, jadi para jamaah ini juga mendapatkan ilmu dan pengalaman baru ya, Mbak. Oke, selama ini kan jamaah umroh yang ada di Sadar Group bukan hanya lansia ya, dan banyak juga remaja-remaja ataupun Gen Z yang ikut daftar dalam proses pemberangkatan umroh di Saudi. Nah, aku juga pengen nanya nih, selama mereka di sana ada nggak gitu dokumentasi ataupun kenang-kenangan lah mereka di sana? Apakah ada yang memang bertugas untuk mendokumentasi foto mereka atau video mereka gitu? Itu ada nggak kira-kira?
Nah, kalau misalnya dokumentasi, nah itu biasanya kan jamaah-jamaah itu beberapa ya ada ya mungkin ya kan yang dari kalangan kita lah Gen Z gitu Iya, ya. Genji. Nah, itu ada mereka paling mengirim kan kita tuh setiap keberangkatan umroh itu ada grup gitu. Setiap keberangkatan umroh pasti selalu ada grup. Jadi biasanya mereka memvideokan, nanti mereka mengirimkan juga di grup gitu. Nah, tapi biasanya kalau dokumentasi kita dapatkan itu dari Mutawif Oh, gitu. Mutawif, Nah, iya. alhamdulillahnya Mutawif yang kita pernah pakai, nah itu tuh Mutawifnya pandai semua gitu, mengambil Oh, gitu. dokumentasi dan bagus gitu. Jadi nanti Mutawif itu pasti akan mengirimkan video mentahan ataupun video editan yang para jamaah di sana begitu. Jadi kebanyakan sih kalau dokumentasi pasti dari Mutawif. Nah, ada juga dari jamaah tapi ya kadang-kadang lah gitu, tapi lebih ke mutoifnya gitu. Oke. Itu biasanya yang mengemas itu pasti tim IT lah gitu ya kan, Iya. yang apa ya, menjadikan itu kenang-kenangan dikemas dengan lebih baik karena ya begitu kayak yang dibilang sama Mbak Mei, beberapa dikirimkan yang mentah-mentahan gitu kan, kita edit supaya yang lebih estetik gitu kan, Iya, supaya bisa benar-benar. di share di sosial media juga gitu. Yes. Oke, jadi buat kalian para Gen Z ataupun buat kalian yang pengen umroh tapi juga punya dokumentasi ataupun kenang-kenangan, jangan lupa untuk daftar di Sadar Group karena kami juga include menyediakan Mutawif sekaligus untuk videografer kami untuk kenang-kenangan kalian di sana gitu. Yes. Oke, aku jadi pengen nanya juga nih, dalam 1 tahun ini kan ada nih yang namanya high season atau namanya musim liburan setelah Lebaran ataupun di bulan 12 gitu. Nah kan orang-orang banyak apa namanya kepengen umroh sekaligus liburan gitu. Nah gimana cara tim LA gitu mempersiapkannya gitu? Apakah ada perbedaan di bulan-bulan biasa ataupun ada persiapan khusus nih di high season gitu? Gimana? Pastinya kalau misalnya kita high season ya, high Iya. season itu biasanya di bulan 12 sama Ramadan nih, menjelang Ramadan. Iya benar. Nah, pastinya berbeda sama waktu-waktu di mana hari-hari biasa low season ya. Itu di situ pada high season itu harga hotel itu biasanya lebih tinggi ya. Oh, naik gitu ya Naik. harganya. Nah, terus karena dia high season, banyak yang mau umroh nih, banyak yang mau pergi. Nah, untuk mencari hotel itu sedikit susah karena rata-rata full ya. Jadi Iya. untuk high season sendiri, kita itu harus nyari hotel itu dari jauh-jauh hari gitu. Dari jauh-jauh hari kita booking gitu. Nggak bisa kita dadakan karena pasti semuanya udah full. Kalau untuk high season sendiri gitu. Nah, makanya kalau misalnya di high season ini kita tuh kadang kan ada nih misalnya jamaah dadakan gitu kan. Iya benar. Jamaah dadakan tiba-tiba daftar mau berangkat high season, itu sebenarnya menjadi tantangan untuk kita ya. Karena gimana ya kita mau bilang ya, kalau kita tolak mereka mau beribadah gitu ya, mau kayak Iya. mana pun kita usahakan gitu, mati-matian cari hotel kemanapun gitu kayak yang penting dapat, pokoknya harus dapat hotel mau kayak manapun gitu. Itu sih tantangan di high season ini. Dan nggak sampai situ aja, biasanya kalau misalnya high season itu sampai sana ini karena di sana kan crowded kan, Iya. ada aja tuh hal-hal yang nggak terduga terjadi gitu. Apa aja Kayak, tuh kalau gitu? misalnya gini, kita udah booking hotel nih, Iya. kita udah bayar, kita udah pelunasan gitu, Hmm. udah dari jauh-jauh hari mungkin ya. Tiba-tiba waktu di hari H, tanpa ada konfirmasi ke kita nih, pihak hotel tanpa konfirmasi, tanpa bagaimana gimana, rupanya hotel itu nggak available gitu. Penuh gitu. Nggak ada gitu, padahal kita kan udah booking tuh dari Jauh-jauh hari ya. hari. Hmm. Nggak ada. Nah itu membuat kita agak sedikit stres ya. Nah tapi walaupun kayak gitu, kita carilah solusinya gimana gitu. Kalau udah terlanjur di booking dan ternyata mereka penuh, apakah uangnya dikembalikan atau gimana? Nah, kalau itu sih gini ya, seharusnya kita meminta pertanggungjawaban Iya. dari pihak hotel nih, pihak yang kita pesan gitu. Tapi terkadang ada memang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya mau gimana pun kalau misalnya mereka seperti itu, kita pasti akan melapor ke muasasah. Ya, jadi muasasah itu salah satu apa ya, penanggung jawab kita lah gitu ya selama di Saudi. Jadi ketika ada terjadi apa-apa dengan jamaah,
ya kita report ke Muasasah. muasasah yang akan membantu juga gitu untuk prosesnya, karena tidak akan mungkin jamaah dibiarkan terlantar. Iya, benar. Gitu. Kita pastikan insya Allah si jamaah pasti akan mendapatkan ganti hotel yang insya Allah kalau bisa kita provide yang jauh lebih baik gitu daripada hotel yang kita janjikan sebelumnya gitu. Jadi jangan ini ya, jangan takut gitu walaupun Iya. kita adalah kendala-kendala seperti itu, kita tetap tanggung jawab gitu Pasti, dari kita travel gitu. Insya Allah selalu ada solusinya lah. Dan ketika pun misalnya kita upgrade hotel Iya. untuk jamaah ya, karena kita nggak mungkin biarin mereka terlantar gitu kan. Iya, seberapapun itu lossnya itu akan di-cover oleh kita gitu. Kita satu hal yang menjadi komitmen kita juga gitu ya. Kita nggak akan mau memungut sepeser pun dari jamaah ketika mereka sudah berangkat. Jadi harga yang kita keluarkan di sosial media itu sudah all in, nggak akan ada tambahan biaya kayak mau makan siang dia harus bayar lagi gitu, atau mau apa ya, ya mungkin karena kita ada beberapa kali lah dengar gitu ya, ternyata sampai sana harus dipungut lagi sekian gitu. Insya Allah sih itu yang kita jadi, kita nggak akan mau memungut sedikit pun dari jamaah. Jadi Sadar Group ini walaupun memang mengalami kerugian gitu, tapi tetap memprioritaskan jamaah agar nyaman dan tidak dipungut biaya gitu. Pasti. Pernah singgung juga kan, LA ini bisa untuk bekerja sama dengan travel luar ataupun LA bisa dibeli oleh agen-agen di luar gitu kan. Boleh dijelasin nggak gimana caranya mereka nih mau bekerja sama dengan tim LA atau mau membeli paket-paket dari LA Sadar Group ini? Boleh dijelasin? Mbak Mei tadi. Mbak Mei, tapi kamu nengoknya ke Mbak Nabila. Boleh, bebas yang mana aja. Kalau misalnya untuk LE sendiri gitu ya, kita menjual juga menjual LE saja gitu. Jadi berangkatnya itu nggak dari kita gitu. Jadi bisa mereka request kalau misalnya mereka mau ambil hotel apa, mau di Madinahnya apa, Mekahnya apa, terus handlingnya gimana, atau mau ngambil visa juga, Siskopatu dan lainnya itu bisa gitu. Bahkan kalaupun misalnya mereka juga mau menginkludkan mau LE Mbak, tapi mau juga pesawatnya dari Sadar gitu kan, bisa gitu kita dari kita pesannya begitu. Terus kalau di luar dari itu pokoknya kalau misalnya LE itu sesuai request mereka gitu. Nanti kita tanyakan mau berapa hari, mau hotel apa, bintang berapa begitu, handlingnya mau pakai gimana begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan budget mereka. Dan mau berapa pax-nya juga bisa disesuaikan. Nah, semakin banyak jamaahnya, semakin murah harga yang kita berikan juga nantinya gitu. Umroh by request lah gitu ya. Iya, begitupun misalnya ternyata ada calon jamaah gitu yang calon jamaah dapat tiket promo gitu kan. Tiba-tiba ada di bulan sekian ada cuman misalnya 7 hari, yang mana sebenarnya Sadar kan nggak punya ya, Iya, nggak punya program 7 hari gitu iya, kan, benar. cuma kita 12 hari gitu. Nah kita bisa sesuaikan gitu, artinya bisa di custom sebagaimana diinginkan oleh calon jamaah. Berarti jamaah berangkat nggak hanya dari paket-paket yang kita sediakan gitu, dari mulai tanggal, dari mulai keberangkatan dan harinya, jumlah harinya gitu. Mereka juga bisa request mau hari berapa, mau tanggal berapa, mau di bulan berapa gitu Mbak ya. Berarti itu termasuk umroh private ya atau umroh mandiri ya Mbak ya? Iya, bisa. Dan mungkin ini sedikit saran juga gitu ya untuk ya kita sekarang udah sangat amat terpapar dengan berbagai macam informasi, jadi nggak bisa ditutupi untuk orang-orang yang memang mau umroh mandiri gitu. Nah, kita sangat amat menyarankan para calon jamaah yang mau umroh mandiri gitu ya, bareng keluarganya doang gitu, harus beli visa umroh
pertama dari perusahaan-perusahaan yang sudah provider, kemudian membeli Siskopatu juga gitu. Iya. Itu sebagai standar dan juga apa ya, pengamanan diri juga gitu ya untuk kitanya dan keluarga yang berangkat di angkutan gitu. Jadi walaupun ada yang pengen umroh mandiri berdua ataupun sama keluarga, lebih aman daftar melalui travel juga ya, khususnya Sadar Group gitu, supaya lebih aman tuh. Walaupun umroh mandiri kan banyak nih kasus di luar sana, mereka yang memang awam gitu, belum pernah umroh dan mencoba untuk umroh mandiri, ternyata banyak kejadian-kejadian di luar kendali mereka, termasuk dari hotel yang tidak available dan segala macam gitu. Walaupun mereka ingin umroh mandiri ataupun umroh private, lebih bagus gitu daftar melalui travel gitu, lebih aman juga gitu. Dan ada asuransi juga kan, perlindungan juga kepada mereka. Disarankan memang untuk pakai asuransi Siskopatu kayak gitu, karena kalau di luar dari belinya dari itu, misalnya visanya mereka apply sendiri yang nggak jelas gitu kan di mana. Nah, nanti ribetnya itu pada saat di Saudi sana. Kalau kita itu kan membuat visa, pasti kita juga karena kita provider visa, di sana ada penanggung jawabnya gitu, muasasah kita. Jadi kita nggak perlu takut kalau misalnya ada kendala-kendala di dokumen-dokumen itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa di sana, ya kita kan nggak tahu ya, namanya juga kita traveling gitu Iya. kan. Kita punya company yang bisa menjadi penanggung jawab kita gitu. Ketika ternyata kita sakit di sana atau tabrakan gitu ya, yang nauzubillah gitu kan, Iya. meninggal dunia atau tiba-tiba ada bencana alam, ya kan kita nggak Iya, tahu. kita nggak pernah. Nah, jadi itulah kenapa untuk para masyarakat yang mau umroh mandiri, silahkan dicari travel yang provide visa. Sadar Group salah satunya, yang pasti sudah berpengalaman menghandle banyak jamaah juga. Iya, benar. Gitu. Nah, balik lagi ke ini yang mungkin tadi sedikit request umrohnya, request mau berapa hari, Iya. mau dari tanggal berapa, menyesuaikan cuti kerja mungkin Iya, kan. benar. Nah, ya itu salah satu dari keuntungan kita mau umrohnya custom gitu. Bisa diatur mau nginapnya tuh di mana, mau hotel yang bintang 3, 4, 5, mau yang shuttle, mau yang tidak pakai shuttle gitu kan. Terus mau jalan-jalannya kemana aja, itu kan semuanya itu bisa diatur. Kalau misalnya ternyata mau pakai kendaraan yang private gitu, yang kayak GMC atau mau pakai HIS gitu, itu juga bisa kita bantu provide. Oke, untuk Mbak Mei tadi kan ada singgung juga nih tim FO nih, sebelum keberangkatan jamaah, mereka keluarga jamaah ada minta ataupun request untuk penambahan seperti kursi roda ataupun hal-hal yang memang diperlukan untuk lansia ataupun jamaah yang membutuhkan Kebutuhan khusus. iya benar gitu. Nah, di episode selanjutnya kita juga undang tim tim FO dan apa kontribusinya untuk Sadar Group ini. Oke, terima kasih untuk divisi LA sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast di sini. Dan buat kalian sahabat Minsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan divisi FO. Kami Sadis, Sadar, Diskusi. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.